Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan namaku Faidari Hadaisi dari SMP Negeri 7 Guru kelas 9B. Pada kesempatan kali ini, aku akan membahas tentang materi buku fiksi dan non-fiksi. Dalam materi kali ini, kita akan mempelajari pengertian, ciri-ciri, unsur-unsur, dan perbedaan antara buku fiksi dan non-fiksi. Baiklah teman-teman, sekarang kita mulai dari pengertian buku fiksi. Buku fiksi adalah buku yang berisi cerita atau kejadian yang tidak sebenarnya, sesuatu yang tidak nyata atau fiktif, hanya berupa khayalan atau imajinasi dari pengarang. Ada beberapa contoh yang termasuk buku fiksi. Yang pertama adalah cerpen. Kemudian yang kedua ada novel. Salah satu genre karya sastra ini juga termasuk buku fiksi loh teman-teman. Yang ketiga ada dongeng. Dongeng ini bisa berupa cerita binatang atau cerita raja pada zaman dahulu kala. Yang keempat yaitu drama. Drama ini adalah naskah drama yang berisi percakapan antara tokoh satu dan tokoh lainnya. Biasanya drama ini untuk dipentaskan. Contoh yang terakhir yaitu puisi. Contoh puisi pendidikan. Puisi ini ditulis bait per bait ya, beda dengan cerpen dan novel. Nah, selanjutnya kita masuk di pengertian buku non-fiksi. Buku non-fiksi adalah buku yang berisi informasi, ilmu pengetahuan, atau kejadian sebenarnya sesuai fakta, sehingga hal yang disampaikan tersebut bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Ada juga contoh buku non-fiksi yaitu karya tulis ilmiah, skripsi, disertasi, tesis, buku pelajaran, buku geografi, esai, opini, dan pidato. Nah, sekarang kita masuk pada ciri-ciri buku fiksi dan non-fiksi. Kita mulai dari ciri-ciri buku fiksi. Yang pertama, berisi imajinasi dari pengarang. Kedua, kebenarannya tidak mutlak. Ketiga, bahasanya bersifat konotatif atau bukan sebenarnya. 4. Umumnya karya fiksi menyasar emosi atau perasaan pembaca, bukan logika. Kelima, terdapat pesan moral atau amanat. Keenam, tidak memiliki sistematika yang baku. Formatnya sesuai keinginan penulis. Selanjutnya, ciri-ciri buku non-fiksi. 1. Informasi yang disampaikan sesuai fakta. 2. Berbentuk tulisan ilmiah, misalnya makalah, skripsi, tesis, dan lain-lain. 3. Menyampaikan sesuatu secara objektif, menarik, dan sesuai nalar. 4. Bahasanya bersifat denotatif. 4. Bahasanya bersifat denotatif atau sebenarnya. 5. Informasi yang disampaikan ditulis secara jelas dan sistematis. 6. Pemilihan kata dan kalimat yang formal dan baku. Sekarang kita akan membahas unsur penting dan unsur menarik dari buku fiksi. Sekarang kita akan membahas unsur-unsur penting dalam buku fiksi. Dalam buku fiksi terdapat ungkapan sebagai unsur kebahasaan dalam buku fiksi. Membaca buku fiksi, kita bisa menemukan hal yang menarik tentang diksi ataupun ragam bahasanya. Sebagai contoh, mari kita lihat cuplikan novel Salah Asuhan berikut. Dalam cuplikan ini terdapat ungkapan kata menyambung hidup. Kata-kata menyambung hidup
dalam cuplikan novel di atas. Jika kita bandingkan dengan menyambungkan tali, hidup sederhana, hidup susah, dari cara itu akan tampak kekhasan kata-kata tersebut. Kekhasan kata itulah yang disebut ungkapan yang mengandung makna kiasan. Contoh lainnya, lapang dada, berat hati, dan lain-lain. Sekarang kita perhatikan unsur-unsur lain yang menarik dari buku fiksi. Dari buku fiksi ini kita menemukan tema yang unik. Tema itu maksudnya topik atau masalah yang dibahas dalam buku fiksi tersebut. Kemudian ada alur yang menegangkan. Alur ini adalah jalan cerita. Bagaimana pengarang menyampaikan jalan ceritanya dengan menarik sehingga sangat menegangkan. Selanjutnya ada latar yang mengesankan. Latar ini umumnya terbagi menjadi 3. Ada latar waktu, latar tempat, dan latar suasana. Lanjut, gaya bahasa yang menarik dengan makna konotasi. Makna konotasi dapat terjadi jika kata itu memiliki rasa, baik positif maupun negatif. Kemudian ada tokoh dan penokohan. Di sini dijelaskan bagaimana tokoh tersebut dengan masing-masing karakternya. Yang terakhir ada amanat atau pesan moral yang menyentuh. Dalam karya fiksi ini kita bisa menemukan pesan moral yang dapat kita ambil sebagai pelajaran hidup. Nah, sekarang kita perhatikan dari penjelasan tadi tentang pengertian, tentang ciri-ciri, dan unsur-unsur karya fiksi dan non-fiksi. Dapat kita simpulkan bahwa ada beberapa perbedaan dari kedua buku tersebut. Perbedaannya yaitu buku fiksi memiliki cover buku, rincian subbab buku, tokoh dan penokohan, tema cerita, bahasa yang digunakan, penyajian alur cerita, dan amanat atau pesan cerita. Sedangkan buku non-fiksi memiliki cover buku, rincian subbab buku, judul subbab, isi buku, cara penyajian isi buku, bahasa yang digunakan denotatif, sistematika penulisan baku atau tetap. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Selebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.